Shalom anak-anak sekalian, puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita boleh diizinkan Tuhan kembali untuk memasuki bulan yang baru, yaitu di bulan Oktober. Bagaimana? Kita sudah selesaikan ujian UTS seminggu yang lalu. Tetap semangat dan kita yakin dan percaya Tuhan yang menolong kita. Ingat ya, masih ada 2 ujian lagi yang akan menyusul, yaitu bulanan yang kedua dan ujian semester. Nah, itu semuanya bisa kita lakukan karena Tuhan yang memberikan kita semangat dan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin. Kita angkat ujian meskipun musuh di depanku. Musuh kita sekarang adalah bukan penjajah ya, tetapi musuh kita saat ini adalah kemalasan. Nah, oleh karena itu kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita dijauhkan dari kemalasan agar kita bisa tetap belajar dengan baik. Kita akan ujian ini. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kita akan ujian ini sekali lagi. Katakan meskipun musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan beribu rebah di kiriku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Kita berdoa. Benar Tuhan, meskipun musuh ada di sekitar kami, yaitu musuh kemalasan, karena kemalasan identik dengan kebodohan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa melawan kemalasan dalam diri kami,
sehingga dengan kemalasan itu Tuhan, kami bisa menghancurkan segala kebodohan di dalam diri kami. Dan kami yakin dan percaya ketika Tuhan memberikan kami kekuatan, maka Tuhan mampukan untuk melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan, terutama di dalam studi kami. Bapa, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengikuti pembelajaran walaupun dengan secara online. Biar kiranya Tuhan yang tetap memberkati kami dan Tuhan yang menolong kami untuk tetap memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua satu keluarga ya Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari bahaya virus corona ini ya Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap selalu sehat untuk menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Dan saat ini kami sediakan waktu kami khusus Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih untuk mau mendengarkan firman. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan inilah yang Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, untuk kiranya kami tetap Tuhan tenang di dalam Engkau, dalam menjalani setiap masalah-masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Engkau urapi, supaya firman yang disampaikan kepada kami semua, kami bisa boleh mengerti ya Tuhan, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, ampunkan kami atas segala dosa kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan dalam segala pelanggaran kami, dari mulut kami, dari pemikiran kami, dari hal-hal yang tidak baik yang kami kerjakan sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang mengampuni, sehingga kami Tuhan boleh tetap layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Kita angkat pujian ini, Allah yang setia. Biarlah kiranya pujian ini membuat kita semakin mencintai Tuhan, bahwa harapan kita hanya terletak pada Tuhan. Kita akan pujian ini. Allah yang setia.
kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa kuasai hati dan pemikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kepada kita semuanya. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu dari tema star. Star sebagai kata benda bermakna sebagai garis atau tanda awal dalam sebuah perlombaan gerak jalan atau lari ataupun balapan. Sebagai kata kerja bermakna mengawali suatu pekerjaan. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Yang fokus kita pada hari ini yang ayat ke-11 saja. Saya baca kepada kita semua. Maka sekarang selesaikan juga pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Banyak orang pandai menyusun rencana, program, harapan-harapan, tapi sulit untuk melangkah, untuk memulai, apalagi mengakhiri dengan hasil yang baik. Ayat ini mengingatkan kita untuk dapat memulai apapun yang baik, cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita, supaya kita dapat meraih apa yang kita harapkan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, manajemen waktu perlu dalam hidup kita, perlu kita terapkan dalam hidup kita. Memulai erat kaitannya dengan bagaimana kita mengatur waktu kita. Tuhan kasih 24 jam. Tuhan anugerahkan 24 jam kepada kita dalam sehari. Tapi bagaimana kita mengatur itu dan menemukan kesuksesan itu dalam hidup kita? Makanya kita harus memprioritaskan waktu yang sudah Tuhan beri sama kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, how to start? Untuk memudahkan kita memahami bagaimana kita memulai, ada 5 perkara yang perlu kita perhatikan. Diawali dengan huruf START, S-T-A-R-T, yaitu yang pertama, stop to dream. Banyak orang hanya pandai bermimpi, berandai-andai, membangun harapan tanpa mau memulai. Banyak. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi kenyataan kalau hanya sebagai mimpi saja? Dari sini kita diajarkan supaya kita this time to start. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Jangan suka menunda-nunda apa yang udah dikerjakan, apa yang udah diperintahkan sama kita. Action now. Lakukan sekarang. Jangan sampai kita memiliki reaksi yang no. Jangan membuat alasan-alasan untuk melakukan penundaan-penundaan. Hilangkan kemalasan. Try. Jangan menyerah. Jangan berhenti melangkah. Teruslah mencoba. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Menjadi anak-anak Tuhan yang peduli. Dari konteks dari ayat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 membuat tentang bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi sesama dengan mau mempedulikan sesama dan mau berbagi berkat terhadap sesama. Beberapa banyak kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kita harus mengasihi dan menjadi berkat buat sesama. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Yaitu berbagi kasih. Sangat mudah diucapkan, benar ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Tetapi kenyataannya ternyata memang sesulit itu setiap kita mau mewujudkan 2 kata ini, berbagi kasih kepada orang lain. Kalau memang semudah itu mewujudkan kata berbagi kasih, di TV kita nggak akan menemukan acara-acara reality show macam minta tolong 10 kali lipat atau apalah itu, banyak lagi acara-acara televisi di TV. Saya mau ajak share teman-teman, adik-adik, kira-kira apa sih yang menjadi kendala seseorang? Apa sih yang menjadi kendala kita untuk bisa mewujudkan kata berbagi kasih itu kepada orang lain? Apa kendalanya? Menurut kalian apa? Kadang-kadang ada orang yang kasih argumen ya elah berbagi, buat gue aja nggak cukup. Mau sih berbagi, tapi apa yang bisa mau gue bagi sama orang? Oke, kalau memang ada kendala-kendala seperti
masih bermurah hati, masih mau rela hati dalam berbagi kepada orang. Kenapa mereka bisa melakukan tersebut sedangkan kita tidak bisa melakukan hal tersebut? Perhatikan saja siapa mereka yang biasanya tergerak untuk menolong dan mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Biasanya mereka adalah orang-orang yang justru bisa membuat kita sedih dan akhirnya mikir sendiri. Di Alkitab ada juga gambaran luar biasa tentang kerinduan untuk berbagi. Dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15, pertanyaan saya, kenapa ada orang-orang yang seperti mereka yang berani berbagi walaupun sebenarnya mereka sudah pasti sadar dan melihat kendala-kendala yang bisa saja membuat mereka akhirnya mengundurkan diri untuk mau berbagi kepada jemaat-jemaat di Makedonia, tetap maju dan mau berbagi. Saya kira jawabannya ada di sini, karena dengan berbagi kita nggak akan pernah rugi. Ada 2 hal yang mau kita renungkan pada hari ini. Berbagi nggak akan pernah rugi. Yang pertama, siapa di antara kalian yang bisa menebak orang yang punya masalah paling berat ketika kalian sedang belajar Google Meet? Itu kan kamera pasti buka. Bisa nggak kalian tebak teman kalian yang sedang memiliki masalah? Pasti nggak bisa kan? Karena kita nggak tahu sama sekali pergumulan-pergumulan macam apa yang mereka alami, kendala-kendala apa yang mereka alami. Bukan hanya sekedar kita lihat dari mukanya, ya kan? Kita lihat dari senyumannya, oh pasti dia tidak punya masalah karena dia suka senyum, karena dia suka ketawa. Kita tidak bisa menyimpulkan dari mimik wajahnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya kita kaget, yang benar nih, kamu punya masalah, kamu punya pergumulan, tapi saya lihat wajah kamu ceria-ceria aja. Kenapa mereka bisa kuat dan bertahan? Salah satu jawabannya adalah karena mereka nggak mau berdiam diri. Mereka tidak mau menutup diri mereka, tapi mereka mau berbagi. Pernah nggak ngalamin yang kayak demikian? Kita lagi suntuk-suntuknya nih, mikirin sekolah, mikirin PR, mikirin masa depan ke depannya, mikirin pandemi yang belum selesai-selesai. Ketemu teman yang ternyata jauh lebih rumit suntuknya, jauh lebih rumit pergumulannya. Terus kita semangatin tuh teman kita. Kita bilang, semangat ya, kamu harus semangat. Entah kenapa, biasanya semangat dan keceriaan yang kita berikan kepada teman kita yang lain bisa balik lagi ke diri kita sendiri. Kita juga otomatis akan semangat melihat dia semangat. Dia jadi semangat dan ceria lagi, dan kita pun jadi punya alasan untuk kembali bersemangat dan ceria kembali dalam menghadapi permasalahan ataupun pergumulan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, berbagi emang gak pernah rugi. Pelayanan pun begitu. Sewaktu kita dengan senang hati melayani Tuhan, berbagi, gak akan pernah ada yang namanya rugi ketika kita ikhlas dalam berbagi, tulus dalam berbagi. Mari kita menjadi anak Tuhan yang mau peduli dan berbagi. Jangan menunggu nanti, lakukan hari ini. Start artinya memulai, tidak menunggu. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami memulai kegiatan baik kami, memulai apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Bapa yang baik, Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi teladan di rumah kami, bahkan di gereja kami, dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pandemi ini supaya segera berakhir. Kami berdoa untuk virus corona supaya segera berakhir juga ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, ini harapan kami. Kami percaya Tuhan mendengar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.